Ya Habib, ada pertanyaan. Eh, ya Habib, di zaman milenial ini mendidik anak tantangannya sangat berat. Gadget sudah di tangan mereka. Mereka walaupun di rumah saja bisa berselancar ke sana dan kemari. Dan kita sebagai orang tua sering memperingatkan mereka, akan tapi masih membandel. Sehingga seorang ibu yang terlanjur terucap kata-kata yang jelek kepada anak-anaknya, bagaimana cara mencabut kata-kata yang jelek tersebut ya Habib? Iya, jadi orang tua itu ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, anaknya nggak usah keluar dari rumahnya, ya. Boleh, nggak usah pesantren, nggak usah jauh-jauh dia itu belajar, dan sebagainya boleh. Asalkan orang tuanya itu termasuk orang alim, kiai, para dai, orang soleh, nggak apa-apa. Karena Pak, orang tuanya bisa ngajari sendiri. Orang tuanya tahu yang mana halal, mana yang haram. Nah, tapi pilihan yang kedua, kalau orang tuanya bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang alim, ya harus lepas. Harus kita letakkan dan serahkan, titipkan kepada seorang ustadz, seorang dai, seorang alim, di pesantren, di madrasah diniyah dan sebagainya. Harus seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin anak itu akan menjadi bakti kepada tuanya dan sebagainya tanpa kemudian dididik oleh seorang pendidik. Karena sudah disebutkan laula murabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena seorang pendidik kami tidak akan tahu kepada siapa Allah, nggak bakal tahu. Jadi generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang bertakwa dan beriman tergantung orang tua sekarang. Jadi kalau ayo sama-sama kita itu fahami, kalau memang kita itu tidak bisa mendidik anak kita karena kita bukan termasuk ahli ilmi, maka ayo serahkan kepada mereka para kiai, para alim ulama di pondok pesantren mereka. Itulah satu-satunya cara untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Walaupun dari gadget, walaupun daripada internet, walaupun daripada lingkungan yang sangat luar biasa sekarang ini. Kenapa? Imam Ghazali, ya, sekitar 1000 tahun yang lalu itu beliau sudah memberikan sesuatu wejangan kepada kita, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan ada satu orang pun yang selamat dari fitnah yang begitu dahsyat pada akhir zaman nanti kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Nah, oleh karena itu hanya dua pilihan saja. Kalau kita orang alim, kita kiai, kita orang soleh, kita bisa mendidik anak kita, silahkan didik sendiri tanpa keluar, tanpa kita itu jauh-jauh daripada anak-anak. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, harus berkorban. Nggak ada suatu keberhasilan tanpa pengorbanan, tidak ada. Jadi kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang bakti pada orang tuanya, suami yang soleh, suami yang bisa jadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, nah, kita harus mondokkan mereka, titipkan kepada para ustadz dan sebagainya. Nah, sedangkan perkataan seorang ibu ya yang tidak baik, yang terlanjur keluar karena emosinya, karena sudah perintah marah-marah dan sebagainya tapi tidak dilaksanakan, maka kemudian terucap kata-kata yang tidak baik kepada ibunya, ya bisa jadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti bahwasanya kalau doa yang dikabulkan dari orang tua itu berupa kebaikan, itu lebih banyak Allah terima daripada seorang ibu. Tapi kalau doa yang tidak baik kepada anak-anaknya, itu lebih banyak Allah terima daripada seorang ayah. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena seorang ayah itu lebih sabar. Sedangkan seorang ibu lebih tidak sabar. Sehingga kalau seumpama Allah Ta'ala kemudian kabulkan semua doanya ibu, maka tidak ada generasi yang baik sekarang ini. Nah, jadi sehingga diletakkan kepada ayah. Oleh karenanya hati-hati kepada anak-anak ketika ayah itu marah, hati-hati. Karena apapun yang diucapkan oleh seorang ayah itu bisa benar-benar terlaksana dan terjadi. Doa itu. Jadi isi daripada perkataan ayah itu kalau tidak baik itu menjadi doa. Begitu pula daripada seorang ibu. Oleh karenanya kalau gitu menghardik, dia itu marah, dia itu mendidik dan sebagainya, hendaknya doakan. Misalnya Allah yahdik, gitu. Nah, itu kan suatu teguran yang anak jadi takut, Allah yahdik, jadi seakan-akan dia itu marah, padahal itu kan doa, semoga Allah kasih hidayat kamu gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita katakan kata-kata yang sangat tidak pantas itu, dasar begini, dasar begitu dan sebagainya. Akhirnya begitu betulan. Kalau sudah besar kemudian begitu sungguhan, ya jangan salahkan karena itu doa kita. Nah, jadi kalau sudah terlanjur ya bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah semoga apa yang telah diucapkannya
terlanjur diucapkannya dulu, tidak benar-benar dilaksanakan Allah Ta'ala.